Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok Papua 1 di sini akan memberikan webinar terkait hukum pemerintahan daerah, yaitu tantangan hukum pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Kami di sini dipandu oleh saya sendiri sebagai moderator, Raffi Kurnia Baktiar. Kemudian terdapat 4 pembicara lain, yaitu ada Tegar Aliunail sebagai pembicara pertama, kemudian dilanjutkan oleh Amner Abista sebagai pembicara 2, Rikos S. Lavana sebagai pembicara 3, dan juga pembicara keempat adalah Ismail Suni. Baik, mungkin saya akan lanjutkan ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kepada Saudara Tegar. Kira-kira belakangan ini kan otonomi khusus Papua itu jadi banyak perbincangan nih di masyarakat. Jadi gara-gara mungkin banyaknya kasus KKB dan lain-lain, kira-kira nih apa yang melatar belakangi otonomi khusus di Papua itu sendiri, dan kira-kira tantangannya tuh apa sih? Boleh dielaborasikan, Saudara Tegar. Baik, terima kasih moderator Rafki. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, karena tadi hanya dikenalkan sendiri oleh Rafki. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Tegar Alionail, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Untuk pertanyaannya tadi, izinkan saya menjawab. Jadi pemerintah Indonesia memberikan pengakuan khusus terhadap Papua melalui pemberian otonomi khusus dalam rangka memberikan keleluasaan kepada masyarakat Papua untuk mengelolanya daerahnya sendiri. Namun, pelaksanaan otonomi khusus di Papua ini masih dihadapkan pada banyak tantangan tentunya, khususnya dalam hal penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua juga menjadi sorotan dunia internasional karena seringkali disoroti terkait masalah pelanggaran hak asasi manusia dan penegakan hukum yang lemah. Pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. Yang pertama, pemerintah mengakui bahwa terdapat permasalahan di Papua yang belum terselesaikan, termasuk dalam bidang politik, pemerintah, ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, pemerintah mengakui bahwa terdapat kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Keadaan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberikan latar belakang yang kuat bagi pemberian otonomi khusus kepada Papua. Dari latar belakang pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk mengatasi akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Namun, substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sendiri tidak mencakup penyelesaian seluruh akar masalah di Papua ini sendiri. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti kesenjangan, persamaan kesempatan, dan pelindungan hak dasar dan hak asasi manusia. Mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa saya jawab dari pertanyaan moderator Rafki. Kurang lebihnya seperti itu, boleh dikembalikan ke Rafki. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tegar atas pemaparannya. Jadi sangat menarik sekali ya untuk jawabannya itu sendiri. Jadi di Papua ini ternyata masih banyak tantangannya untuk otonomi khusus. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya ke narasumber yang lain. Mungkin boleh, di sini tampaknya terdapat Saudara Abner. Halo Saudara Abner. Halo Rafki. Jadi nih Saudara Abner, kan tadi udah dibahas sedikit-sedikit nih. Kira-kira sekarang pertanyaan saya adalah apa sih maksud dari istilah otonomi khusus bagi Papua itu sendiri? Boleh dipaparkan. Oke, mungkin jika berbicara tentang istilah otonomi khusus dalam Papua, itu kita bisa bagi dua dulu ya, antara otonomi dan khususnya itu. Sebetulnya pada prinsipnya istilah otonomi bila berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
eh, dapat diartikan sebagai kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan seperti itu. Kemudian untuk istilah khususnya itu sendiri lebih diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya itu. Nah, kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan, dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya, kekhususannya otonomi Papua itu berarti bahwa ada hal-hal berdasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia. Dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua itu sendiri. Mungkin begitu jawabannya, Rafki. Baik, terima kasih Saudara Abner. Jadi cukup menarik ternyata. Mungkin selanjutnya masih terdapat pertanyaan. Jadi tuh sekiranya ini apa aja sih tantangan dalam melindungi HAM dalam pelaksanaan otonomi khusus ini di Papua, kira-kira Saudara Abner? Oke, untuk ngomongin hak asasi manusia yang masih dipertanyakan perlindungannya ini tadi ya. Hal ini tuh pasti bukan nggak ada faktornya. Faktor utamanya yang mendorong terjadi eh, perampasan hak asasi manusia kurang lebihnya itu kebetulan adalah kekerasan di Papua. Pertama, adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kedua, adanya aspek dari kebijakan keamanan yang bertentangan dengan niat pemerintah untuk membangun kepercayaan, mempercepat pembangunan, dan merealisasikan tujuan dari UU nomor 21 tahun 2001 itu sendiri. Eh, itu tadi adalah dua faktor utamanya. Kemudian ada beberapa faktor penunjang lainnya tuh Ki. Kayak perang antar suku, kepemimpinan yang sulit menyatu, dan gerakan OPM. Kurang lebihnya seperti itu, Rafki. Baik, sangat 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 insightful ya, Saudara Abner. Dan mungkin di sini masih terdapat beberapa pertanyaan lain yang melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun sekarang mungkin saatnya saya berpindah ke narasumber lain. Terima kasih Saudara Abner. Baik, sekarang kepada di sini ada Saudara Riko. Baik, Saudara Riko, apakah Halo, sudah? Bung Rafki, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat, sehat, Waalaikumsalam. Bung. Sehat, Mas, sehat. Mas, jadi nih ada pertanyaan saya nih. Kira-kira bagaimana sih realita yang sebenarnya terjadi di Papua ini dan apa sih yang mendasari harusnya dibuat otonomi khusus tersebut? Ya, menarik ini, Bung Rafki menyinggung soal realita yang harusnya kita dalami lebih dalam, karena kita tahu sendiri kita itu hidup di atas bumi, bukan di atas kertas ataupun di atas ketikan-ketikan pejabat gitulah ya. Nah, berbicara tentang realita Papua itu tidak terlepas dari dua, Bung, dalam pelaksanaan otonomi khusus tersebut. Mungkin di yang pertama itu ada kekerasan, dan kekerasan tersebut itu tidak lepas dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang itu pasti familiar sekali itu. Ketika Anda berbicara dengan kaum-kaum intelek, bicara dengan Indonesia, menyinggung Papua, pasti adalah kekerasan HAM. Itu adalah yang tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Disitulah mereka itu dicederai haknya dengan keberadaan mereka yang jauh, dengan berbagai eh, ini kelemahan-kelemahan di negara kita, dan itu harusnya tidak menjadi alasan buat pemerintah karena kita adalah satu NKRI gitu. Dan yang kedua adalah tingkat kemiskinan. Dari tingkat kemiskinan yang tinggi tersebut menjadikan Papua itu beriringan dengan SDM, Bu. Banyak sekali mereka itu di sana dikeruk apa namanya sumber dayanya dari tahun berapa sampai tahun berapa, tapi realitanya apa sampai sekarang
kesejahteraan mereka masih tertinggal, kemiskinan masih tertinggi di Indonesia seperti itu, Bung Rafki. Baik, baik. Terima kasih banyak penjelasannya, Mas Riko. Akan tapi di sini mungkin saya memiliki pertanyaan lanjutan. Selanjutnya itu kira-kira kalau misalkan seperti itu, apakah dengan adanya otonomi khusus tersebut kira-kira itu rakyat di sana itu senang, Mas Riko? Nah, begini dengan apa namanya tadi itu yang melatar belakangi otonomi khusus mungkin sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Itu wajarlah ada pro kontra di sini. Karena apa? Seperti yang kita ketahui sendiri, Indonesia itu tidak sebersih dan sejernih air di lautannya, tidak sebersih Raja Empatnya, dan tidak seindah eh, mungkin Karimun Jawanya seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat orang-orang tersebut trauma atau mungkin lebih dari trauma adalah kecurigaan terhadap negara yang dimana mereka itu melaksanakan otonomi khusus itu sangat ada. Mereka tidak ada yang senang, ada yang berpositif thinking mungkin dengan adanya otonomi khusus tersebut di Papua dan ada juga yang menolak. Seperti halnya yang terjadi tepat 10 tahun lalu di tanggal 10 Mei 2022 itu tiap demonstrasi ketika otonomi khusus yang diiringi dengan daerah otonomi baru untuk Papua itu sendiri itu mungkin di ditolak oleh beberapa kalangan karena apa mereka beranggapan adalah itu adalah mainan politik elit saja dan juga di sana juga apa namanya yang membuat mereka itu trauma dari berpuluh-puluh tahun kita merdeka dan kesejahteraan mereka masih minim seperti itu Bung Rafki. Baik, terima kasih banyak Mas Riko atas penjelasannya. Kemudian jikalau Mas Riko masih bisa mendengar saya, kira-kira dengan begitu mungkin kan di sini banyak sekali nih polemik pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Jadi tanggapannya apa ya kira-kira Mas? Ya, ya, sorry Bung Rafki untuk tadi mungkin saya agak bagaimana atau mungkin ini adalah usaha dari NATO ataupun Rusia ataupun Cina lah, saya tidak tahu. Ya, jadi begini Bung Rafki, kan dari sini banyak sekali peristiwa kayak seperti korupsinya yang kemarin Lukas NMB tersebut dan sudah diberjalankannya otonomi tersebut dan tidak ada perubahan. Maka ya bagaimana kita bisa percaya sebagai masyarakat yang kontra gitu. Tetapi ini adalah wujud niat baik sih menurut saya pribadi, wujud niat baik dari pemerintah untuk upaya mensejahterakan Papua itu sendiri. Begitu Bung Raffi kalau dari saya. Baik, 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 baik. Terima kasih banyak Mas Riko atas penjelasannya yang sangat-sangat komprehensif. Terima kasih. Kemudian mungkin saya akan melanjutkan ke narasumber kita yang terakhir, yaitu mungkin boleh Saudara Ismail Suni, apakah sudah hadir? Sudah Mas, sudah. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Rafki apa kabar Mas? Alhamdulillah, saya juga sangat sehat sekarang. Jadi untuk mungkin saya izin bertanya nih Mas, kira-kira kan tadi sudah dipaparkan tuh banyak-banyak terkait otonomi khusus Papua ini. Kira-kira apa saja sih tantangan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah di sana dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua itu sendiri sih Mas? Tantangan ya. Untuk pertama, betul yang disebutkan oleh Mas Riko terlebih dahulu tadi tentang kasus korupsi. Menurut saya, pertama itu adalah korupsi di daerah Papua situ. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah korupsinya. Bergeser praktis-praktis korupsi yang semula berawal dari pihak-pihak terkait pada pemerintahan pusat akan bergeser ke pemerintahan daerah. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Riko. Dan yang kedua menurut saya itu muncul potensi konflik antar daerah yang dijelaskan oleh Mas Abner tadi sebelumnya.
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ditakutkan akan memicu konflik antara masyarakat pada daerahnya masing-masing. Adanya gejala etnosentrisme atau sikap kedaerahan yang malah semakin menambah kuat, bukan menambah sebagai kesatuan bangsa Indonesia, menurut saya kayak gitu. Dan ketiga, itu permasalahan eksploitasi pendapatan daerah. Mungkin ya orang-orang juga sudah pada tahu tentang permasalahan eksploitasi di daerah Papua yang sangat banyak, dan menurut saya itu kebijakan otonomi daerah belum menjadikan wewenang yang kuat untuk mengelola keuangannya. Jadi eksploitasi itu masih banyak diambil oleh pemerintah atau orang-orang yang tidak berhak dengan apa yang ada di sumber daya alamnya. Selanjutnya itu ada kondisi sumber daya manusia dari aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang terakhir kalau menurut saya itu konsep pemahaman desentralisasi dan otonomi daerah yang masih rancu. Kayak gitu Mas Rafki. Kalau menurut saya itu sih tantangan-tantangan yang harus dijalankan di otonomi khusus Papua tersebut. Baik, baik. Terima kasih Mas Ismail Suni. Kira-kira nih dari perspektif penegakan hukumnya itu dan implementasi otonomi khusus di Papua itu sendiri itu seperti apa sih, Mas? Boleh dijelaskan? Oke, untuk implementasi. Persoalan implementasi otonomi khusus bukan tentang polemik keberhasilan atau kegagalan, tapi perlu mengevaluasi sekaligus menyusun target ke depan. Provinsi Aceh, Papua merupakan dua daerah di Indonesia yang berstatus otonomi khusus. Penetapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Proses pembangunan merupakan proses jangka panjang. Implementasi otonomi khusus ini bukan tentang polemik keberhasilan atau kegagalan, tapi perlu mengevaluasi sekaligus menyusun target ke depan. Gagal berhasil itu bukan poinnya, Mas. Poinnya adalah beberapa willingness-nya semua pihak untuk duduk sama diskusi. Poin kedua, dilibatkan anak-anak muda Papua yang punya kemampuan. Gunakan mereka sebelum mereka hilang jalan. Anggap mereka bagian dari tanah air ini. Terdapat keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi otonomi khusus di Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Namun pada sisi lain masih terdapat sejumlah permasalahan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi tantangan, masih menjadi kendala yang betul-betul harus bisa diatasi dalam kerangka otonomi khusus. 20 tahun perjalanan otonomi khusus belum diberikan dampak yang signifikan menurut saya. Esensi otonomi khusus sebagai upaya akselerasi pembangunan masih dihantui beragam masalah seperti intransparansi dan persoalan struktural lainnya. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, pentingnya pengawasan pada proses pelaksanaan otonomi khusus di bumi Cendrawasih. Pemerintah pusat dalam hal ini, Kemendagri dan Kemenku perlu membuat sebuah kerangka kebijakan agar dana otonomi khusus memiliki target kinerja, mulai dari tenaga kerja, sasaran output, target hasil outcome, hingga dampaknya. Target-target ini mulai dari output sampai outcome menjadi materi monitoring dan evaluasi yang menjadi dasar untuk tindak lanjut kebijakan, baik yang arahnya intensif jika memenuhi atau melampaui target, atau disinsentif jika tidak mencapai target. Berdasarkan pasal 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, menerangkan Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pasal-pasal tersebut juga menerangkan otonomi khusus adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Oke, Baik, terima kasih dari saya. Itu bisa dikembalikan baik, ke moderator. baik, baik. Terima kasih, Mas Ismail Suni. Mungkin ini pertanyaannya saya terakhir, dikarenakan waktu kita sudah sangat menipis, kepada mungkin Saudara Tegar, dikarenakan tadi di awal itu dimention, yaitu mengenai HAM. Nah, kira-kira ini sendiri itu bagaimana tantangan perlindungan HAM dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan bagaimana upaya penanggulangannya kira-kira. Oke, terima kasih Saudara Rafki. Sebelumnya saya lupa tadi di awal-awal menyampaikan salam hormat kepada Pak Riko, Pak Abner, dan Pak Ismail Suni di sana. Terima kasih udah mau datang ke sini. Saya juga mungkin balik lagi ke pertanyaannya moderator Rafki. Izinkan saya mengutip dari pasal 1 huruf N Perpu nomor 1 tahun 2008 tentang definisi hak asasi manusia ini tersendiri. Jadi disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Mungkin sekian definisi tentang HAM. HAM merupakan isu penting juga sebagai salah satu dasar diterbitkan UU Otsus Papua, yakni terlihat dalam penjelasan umum UU Otsus Papua yang antara lain mengatakan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, dan juga penghormatan terhadap HAM. Oke, HAM ini juga tercantum dalam UU Otsus Papua. HAM diatur khusus dalam bab, kalau nggak salah, bab 7, Saudara Rafki, tentang hak asasi manusia dari pasal 45 sampai dengan pasal antara 47 atau 48. Mungkin bisa dikoreksi pembicara yang lain. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Prinsip dasar dan selain di UU Otsus Papua, HAM ini juga ada di prinsip-prinsip dasar dan panduan hak-hak pemulihan dan reparasi korban atau biasa disebut Principle and Guidelines on the Right of to a Remedy and Reparation. Juga mengatur hak korban untuk mendapatkan reparasi dari negara. Reparasi merujuk pada cakupan yang luas atas langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara untuk merespon pelanggaran yang telah terjadi atau untuk mencegahnya. Baik lagi, berarti di sini negara memiliki tanggung jawab di bawah undang-undang nasional tersebut untuk memastikan bahwa korban pelanggaran HAM berat mendapatkan hak-hak tersebut. Contohnya, masyarakat Otsus Papua yang hak asasi manusia dilanggar. Jadi negara memiliki tanggung jawab atas dilanggarnya hak asasi manusia tersebut. Pemulihan hak korban adalah tanggung jawab negara untuk menegakkan supremasi hukum dalam pemerintahannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaan Saudara Raffi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tegar. Oleh karena itu, mungkin di sini izinkan saya untuk merangkum ataupun memberikan kesimpulan terkait tadi pembahasan kita. Mungkin di awal adalah dari tantangannya apa saja sih baik dari HAM, politik, sosial dan budaya di Papua ini masih sangat banyak. Maka dari itu Papua diberi otonomi khusus, akan tetapi tetap saja masih terdapat beberapa hal-hal yang menghalangi kelancarannya. Selain itu, otonomi khusus ini juga berasal dari kata-kata otonomi dan juga khusus. Baik, otonomi dan juga khusus. Yang dimana otonomi khusus itu sendiri diberikan kepada pemerintah daerah yang untuk dapat mengatur ekonominya sendiri. Setelah itu juga untuk dari Papua ini juga di bagian tadi, maaf. Baik, untuk di bagian Papua, tadi di bagian di mana sih realitanya yang terjadi di Papua, itu tuh masih terdapat kekerasan, pelanggaran HAM, terus tingkat kemiskinan dan juga SD sumber daya alam yang dikeruk, akan tetapi Papua masih menjadi yang paling miskin sejauh ini. Dan di pemerintah tadi terkait otonomi khusus ini ada yang senang, tapi ada juga yang menolak. Dan masih terdapat mungkin tadi ya spekulasi mungkin ya
korupsi-korupsi seperti yang terjadi seperti Lukas NMB, terus tidak ada perubahan walaupun setelah adanya otonomi khusus, akan tapi otonomi khusus merupakan niatan yang baik dari pemerintah pusat kepada daerah, akan tapi masih terhalangi oleh SDM yang menjaganya di sana. Kemudian selain itu juga korupsi dan praktik-praktiknya masih terdapat di Papua yang masih harus diberantas tentu saja, dan juga otonomi khusus ini bisa membuat potensi konflik antar daerah yang dimana mereka masih memiliki sifat etnosentrisme, dan juga masih terdapat eksploitasi pendapatan daerah seperti itu, dan juga kondisi SDM yang masih belum mumpuni untuk ngeran pemerintahan di sana. Dan yang terakhir ini bukan tentang berhasil atau gagalnya otonomi khusus, tapi tentang fokus untuk menyusun kira-kira tindakan apa saja yang dapat dilakukan ke depan. Dan kira-kira untuk pelanggaran HAM-nya apa saja sih upayanya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini tuh upaya penanggulangannya ditanggung oleh negara, seperti itu kurang lebih ditanggung oleh negara, dan tadi mungkin lebih jelasnya sudah dipaparkan oleh Saudara Tegar Nail. Mungkin seperti itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan di sini terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin boleh juga mengucap salam bersama-sama. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Waalaikumsalam. Terima kasih Makasih. Mas Rafki, Terima kasih. Bapak-bapak. Pak Ismail, Pak Abner, Pak Riko. Mas Tegar, Mas Ya, Ismail.